Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Wilda Juliana Pratiwi SPD. Saya guru Sekolah Dasar Negeri Pangestu, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk, silahkan kalian rapihkan dulu bajunya, mulai dari kepala dari kepala sampai sepatunya ya. Coba dirapihkan terlebih dahulu. Yang belum rapi, bajunya atau dasinya boleh dirapihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Biasanya yang suka memimpin baca doa siapa? Arya. Sok Arya, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum kita belajar, Ibu mau nanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak. Pada puasa? Puasa. Bagus. Ibu ucapkan terima kasih bagi yang puasa dan Ibu ucapkan juga tidak apa-apa apabila kalian tidak puasa, ya. Terus karena kita sekarang keadaannya lagi masih dalam keadaan pandemi, jadi belajarnya masih seperti ini ya. Mudah-mudahan belajarnya kita semakin semangat meskipun tidak seperti biasanya, seperti dulu ketika masuk sekolah itu semua teman ada. Sekarang kita hanya beberapa orang saja yang ada. Tapi semangat tidak untuk belajarnya? Nah, suara semangatnya semangat tidak? Masih ingat tepuk semangatnya? Masih ingat? Arya, masih ingat? Ayo, yang ini tepuk semangat. Semangat. Bisa? Tapi keluarkan suaranya yang kencang ya. Oke, tepuk semangat. Semangat.
Nanti kalian keluarkan suaranya ya, suara terbaik kalian. Siap? Siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih ya. Ya, barusan itu adalah pembiasaan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Yang kedua yaitu pembiasaan literasi. Seharusnya literasi itu ada berbagai macam literasi. Ada literasi membaca, ada literasi mendengarkan. Ya, hari ini kita akan literasi mendengarkan. Simak cerita yang akan Ibu ceritakan ya. Ibu punya sebuah dongeng tentang jarum emas. Ya, tentang jarum emas. Siap mendengarkan ceritanya? Siap. Pada zaman dahulu ada dua sahabat, yaitu seekor burung elang dan seekor ayam jantan. Mereka hidup rukun dan selalu tolong menolong. Setiap harinya, keduanya mencari makan bersama-sama. Lalu, pada suatu hari, tiba-tiba datang seekor serigala menyerang keduanya. Burung elang pun melompat terbang dan ayam jantan lari dan berusaha bersembunyi di celah batu. Serigala pun mengejar ayam jantan itu, tapi sang elang mencoba menolong sang ayam jantan dengan menerkam punggung serigala dengan cakarnya. Serigala pun meraung kesakitan lalu pergi. Setelah semua aman, ayam jantan kemudian keluar dari persembunyiannya. Terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku. Hei elang, aku heran, kenapa engkau dapat terbang tinggi? Bukankah kita sama-sama burung? Tanya ayam jantan. Dulu aku juga tidak dapat terbang, namun setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang, jawab elang. Kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Kata ayam. Elang berpikir sejenak, kemudian berkata, boleh, tapi kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun. Dan jangan sampai hilang. Ayam jantan mengangguk, menyanggupi, dan burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Sesampainya di rumah, ayam jantan pun menjahit sayapnya. Namun, belum selesai menjahit, ayam jantan langsung mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Wuhuu! Aku bisa terbang, teriaknya gembira. Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat di situ. Bagaimanakah engkau bisa terbang? Tanya ayam betina. Aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini, jawab ayam jantan. Ternyata ayam betina juga ingin bisa terbang. Boleh aku pinjam jarum emas itu? Tanya ayam betina lagi. Pakailah dan setelah itu lompatlah di sisiku. Ayam jantan menjawab. Ayam betina cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotek dengan sombong di samping ayam jantan. Jarum emas tersebut ditinggalkan di atas tanah dan kemudian hilang terselip di daunan kering. Saat ayam jantan menanyakan soal jarum emas, ayam betina kaget karena jarum tersebut telah hilang. Kedua ayam itu akhirnya sibuk mencari jarum emas. Ayam jantan sedih karena merasa bersalah telah meminjamkan jarum emas tersebut pada ayam betina. Keesokan harinya, burung elang pun datang dan berkata, "Wah, pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah. Bagaimana sekarang? Apa
emasmu telah hilang. Mendengar jawaban tersebut, burung elang pun marah. Apa? Engkau tidak menuruti kata-kataku dan telah ingkar janji? Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi. Merasa kecewa, burung elang pun akhirnya terbang tinggi. Ketika anak-anak ayam sedang bermain di luar, burung elang pun terbang menyambar salah satu anak ayam. Namun, anak ayam itu berhasil diselamatkan oleh ayam betina. "Jangan ambil anakku," kata ayam betina. "Apakah kalian sudah menemukan jarum emas milikku?" tanya burung elang sambil berteriak. "Belum, tapi kami harap kau tidak menyambar anak-anak kami," jawab ayam jantan. "Tidak," burung elang pun semakin keras teriakannya sambil pergi. Mulai saat itu, ayam dan elang pun saling bermusuhan karena jarum emas tersebut. Gimana ceritanya menurut kalian? Bagus atau tidak? Bagus. Coba setelah kalian mendengarkan cerita tentang jarum emas yang ibu bacakan barusan, menurut kalian ada berapa tokoh sih dalam cerita tersebut? 3. Coba siapa saja? Ayam jantan, ayam betina, elang, dan serigala. Bagus. Lalu apa sih yang dipinjamkan oleh burung elang kepada ayam jantan? Jarum emas. Ketika jarum emas dipinjamkan kepada ayam jantan, bagaimana reaksi ayam jantan tersebut? Bahagia. Setelah bahagia, ketika menjahit bulunya dengan jarum emas tersebut, lalu dipinjamkan ke ayam betina. Oleh ayam betina, jarum emas itu bagaimana? Dihilangkan. Lalu bagaimana akhirnya si ayam jantan dan si burung elang? Bermusuhan. Coba dari cerita tersebut, apa yang bisa kita ambil? Kita tidak boleh ingkar janji. Ya, bagus. Nah, seperti itu. Kita tidak boleh ingkar janji seperti contoh yang dalam cerita barusan. Kita sesama teman ataupun kepada orang tua ataupun kepada orang yang lebih dewasa, kita tidak boleh ingkar janji ya. Kalian harus bisa menepati janjinya. Bisa menepati janjinya? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan sudah siap buat belajarnya? Siap. Kenapa masih loyo siapnya? Siap. Kayak yang enggak siap buat belajarnya? Siap tidak buat belajarnya? Siap. Oke, terima kasih. Kita mulai ya belajarnya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, nanti kalian dapat mengurutkan urutan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks non-fiksi, kalian dapat menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang siklus air, kalian dapat menganalisis tahap-tahap siklus air dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat dengan melalui kegiatan membaca teks tentang siklus air, kalian dapat membuat skema sederhana tentang siklus air. Sudah siap buat belajarnya? Siap. Lanjut. Nih, di sini ada cerita atau yang disebut dengan teks non-fiksi. Yang pertama, siapa yang mau membacakan teks yang ada di depan sini? Arya, boleh baca dari situ, dari judul sampai sini. Oke, Arya, dengan suara yang lantang ya. Demi air bersih, warga Wagorogo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Wagorogo, Kecamatan Betuan Bali, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga 15 km. Dari tempat tinggalnya, untuk mendapatkan air bersih, mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan
Sampai sini. Ini adalah yang disebut dengan teks non-fiksi. Nanti kalian harus bisa menceritakan kembali apa yang terdapat pada teks non-fiksi ini, ya. Nah, selanjutnya kita akan dibagi kelompok. Silakan nanti kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Itu adalah permainan untuk melatih atau olahraga sederhana ya, untuk melatih gerakan kalian. Takutnya kalian sudah lama tidak berolahraga. Oke, silakan sekarang kalian membentuk kelompoknya sesuai dengan yang kalian inginkan. Silakan. Oke, setelah kalian membentuk kelompok, ini ada lembar kerja peserta didik yang akan ibu bagikan, yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, tapi nanti mengerjakannya setelah melihat atau menonton video yang akan ibu tanyakan. Siap? Siap. Oke, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Oke, silakan kalian simak video yang akan ibu tayangkan ini. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari, kalian pastilah membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Nah, kita setiap hari sudah menggunakan air. Tapi, mengapa ya air tak kunjung habis walau terus-menerus digunakan? Nah, air selalu tersedia di bumi karena air itu mengalami siklus yang disebut dengan siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dan sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air di bumi. Berikut ini adalah tahapan dalam siklus air. Yang pertama, tahapannya adalah evaporasi atau penguapan. Tahapan yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Dan tahapan ketiga dalam siklus air adalah presipitasi atau turunnya hujan. Jadi, dalam siklus air terdapat 3 tahapan utama, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Sekarang, kita lihat lebih jelasnya proses siklus air. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Nah, tadi yang pertama, proses dari siklus air adalah evaporasi. Perhatikan di sini, evaporasi adalah menguapnya air yang ada di bumi karena terkena sinar matahari. Bisa kita lihat di sini, yang menguap bisa air dari laut, bisa air dari danau, kemudian bisa juga air dari sungai. Nah, jadi air di laut, di sungai, dan di danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Setelah evaporasi, lalu peristiwa selanjutnya adalah kondensasi. Jadi, uap air hasil evaporasi ini naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Nah, suhu udara yang dingin membuat uap air yang ada di udara ini berubah menjadi titik-titik air. Titik air ini membentuk awan. Kemudian, kondisi suhu yang semakin dingin membuat titik air makin besar, semakin besar dan juga berat hingga terjadilah proses yang selanjutnya, yaitu presipitasi. Ya, presipitasi ini adalah jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Bisa dalam bentuk hujan, bisa juga dalam bentuk salju. Lalu, air dari presipitasi ini meresap ke tanah. Ada juga yang jatuh ke sungai atau ke danau atau bisa juga ke laut. Ya, dan dari laut, dari danau, dari sungai kembali menguap, terjadi evaporasi lagi, kemudian kondensasi lagi mendingin, di sini terjadi pengembunan. Lalu semakin berat awannya, terjadi presipitasi lagi, dan terus seperti ini prosesnya. Nah, jadi proses siklus air berdasarkan gambar yang tadi telah kalian amati, yaitu air di bumi terkena panas dari matahari. Air yang terkena panas dari matahari mengalami penguapan, lalu terjadilah peristiwa evaporasi. Nah, setelah itu terjadi peristiwa kondensasi atau pengembunan. Di sini, setelah terjadi peristiwa kondensasi, lalu terjadi peristiwa presipitasi, yaitu turunnya titik-titik hujan.
Nah, hujan tersebut menyerap atau masuk ke bumi, bisa juga ke perairan, yaitu ke sungai, ke danau, atau ke laut. Nah, kemudian air tersebut yang di sungai, di danau, atau di laut terkena lagi panas di bumi, terkena lagi panas matahari, lalu terjadi lagi evaporasi, kemudian kondensasi, presipitasi, dan terus seperti itu berputar. Jadi, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan itu cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya saja yang. Setelah kalian menyimak penjelasan melalui video pembelajaran yang tadi, silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan bersama kelompoknya masing-masing. Silakan bagikan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Silakan kalian boleh bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing.
kesulitan mencari air bersih. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Karena daerah itu berada di dataran tinggi dan pipa air belum mencapai di sana. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2. Namun sebelumnya, coba ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Oke, terima kasih. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 2? Oke, terima kasih ya. Oke, coba Ibu mau bertanya dari hasil
kalian harus bisa mengerjakan soal evaluasi. Nanti yang dikerjakan secara sendiri-sendiri ya, sama ibu akan dibagikan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, apabila kalian sudah selesai mengerjakan evaluasinya, silakan mulai dikumpulkan. Tapi ingat ya, tetap jaga jarak. Oke, silakan dikumpulkan. Ayo, sama. Nah, sekarang kita ke kegiatan bagian penutup ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita sudah belajar tentang siklus air. Ada berapa tahapan siklus air itu? Apa saja? Evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Lalu ada yang disebut dengan infiltrasi ya, yaitu penyerapan air hujan. Dan kita sudah belajar tentang teksonometri. Oke, selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali pada hari Rabu ya untuk pengambilan tugas selanjutnya. Ada sampai sini ada yang bertanyakan kembali? Cukup? Cukup. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah. Oke, Ibu